Box to Box Football Podcast. Kali ini kita akan membahas preview dari UEFA Champions League di tengah pekan ini. Yang main di hari Rabu ya. Galatasaray, Liverpool, Newcastle. Galatasaray lawan Liverpool, Newcastle lawan Barcelona, Atletico lawan Tottenham Hotspur, dan juga Atalanta lawan Bayern. Nah, dari empat ini mana yang kita bisa highlight nih? Gue pengen nonton Newcastle Barcelona. Oh iya, karena 97-98. Iya, yang Rivaldo. Enggak, yang ini yang si Brian Robson, yang si Sir Bobby, yang saat itu setahu gue Newcastle tuh harusnya udah 3 kali kalah, tapi di St. James Park mereka menang. Akhirnya malah si Newcastle yang lolos ke babak selanjutnya dibandingin Barcelona. Masih Daspria itu. Iya. Kata Waldo kalau itu yang 98, tapi kalau yang ini enggak nih zamannya ada Giuli kan. Robert. Kata Waldo 97. Jadi makanya papi gue belum nikah. Berarti bukan 98, ketemunya 2000-an Sir Bobby. Tapi Newcastle sama Barcelona kemarin pemainnya udah sampai hotel, terus pemainnya ngeletuk, ini Hogwarts ya. Karena hotel tuh klasik itu, bentukannya kayak castle gitu kan. Ini Hogwarts ya. Tapi kan Newcastle Barcelona musim ini udah pernah terjadi juga kan, yang Rashford nyetak 2 gol itu. Iya, tapi kan maksudnya yang di fase pokoknya yang menarik, yang drama itunya lah ya. Kalau kata warga Newcastle kan Castle, tapi baru Newcastle. Tapi ini akan menarik sih, karena kalau kita ngeliat sendiri kan Newcastle sebenarnya udah FA udah kalah. Tapi kalau di Liga aja mereka bisa se-Spartan itu, di Liga Champions gak ada yang tahu kan. Karena kan sebenarnya kalau ngeliat ada 6 klub dari Premier League yang berlaga gitu dari 8 pertandingan, jadi hampir 80% tuh isinya tim Premier League. Jadi kita kan nonton Premier League sebenarnya kan. Jadi ini tapi plus juga nih kayak nunjukin bahwa apakah tim Premier League bisa sedikdaya itu apa gitu. Maksudnya kayak kalau ngeliat kan, ya kalau di liga orang selalu bilang Premier League is the best league in the world gitu. Tapi nyatanya Real Madrid gelar CL baik banget gitu di sana kan. Barcelona juga ketika tiki-taka tim Premier League gak ada yang bisa ngegeser sama sekali gitu. Gak usah ketawa lo, emang faktanya gitu. Dan juga ada Galatasaray Liverpool yang rasa juga bisa ketat sih. Ini ketat sih. Nah, ini kan pernah ketemu juga musim ini. Dan masih ada Osimhen, kemarin juga enak, dan ada beberapa pemain juga yang sempat menyulitkan Juventus juga. Bahkan kalau kita ngomongin ini, kita ngomongin 2 leg ya. Karena kan sempat menang Galatasaray kalau nggak salah ya. Di grup phase ya lawan Liverpool. Jadi ya harus hati-hati kalau misalnya ada hasil yang membuat Liverpool tumbang, karena kita tahu juga di musim lalu Liverpool aja mau sempat peringkat 1 di klasemennya. Mereka tuh kesulitan lawan PSG, diserang terus. Tapi ternyata ada gol dari Harvey Elliott leg pertama. Tapi akhirnya mereka nggak lolos juga karena emang secara sejak fase knockout emang PSG gila sih sampai final gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih ke depannya gitu. Ya tapi kan Galatasaray, apalagi main di kandang Galatasaray, this is hell. Susah this is hell. Ali Samian masih nggak sih namanya itu? Udah nggak ya? Tapi tetapnya fansnya kan fanatiknya gila banget. Gila. Noise-nya tuh gila banget, dan ya sama kayak Anfield lah, bolak-balik lah ganti-gantian. Jadi Rams Park namanya. Dan yang menarik adalah ya lo nggak ada agregat gol tandang lagi, jadi bisa main menyenangkan seperti yang kita lihat ketika Galatasaray ngalahin Juventus. Benar. Ya kan, mereka kalah. Mereka menang besar di Galatasaray, tapi akhirnya kalah di gue inget Dele Alpi lagi anjir, Juventus Stadium. Walaupun ya Osimhen 2 gol terakhirnya sih gawat ya. Sebenarnya Atalanta Bayern juga menarik ya. Ini calon juara FC Bayern. calon juara sih. FC Bayern. Paling stabil ya. Masalahnya gini. Masalah Bayern Munchen ini di UEFA Champions League baru kalah sekali itu sama Arsenal. Iya. Tapi kenapa kemudian bisa layak juara? Kalau terbuka ada satu tim yang bisa ngalahin dan tim itu masih ada di situ gitu. Beda bagan masalahnya. Beda final. Makanya final. Kok garuk-garuk kepala ke belakang gitu, gak usah ragu-ragu. Udah ucapkan jago loh. Sejujurnya musim ini skenario Arsenal juara apapun itu udah terbuka banget gitu. Betul. Iya kan? Betul. Piala Liga terbuka banget, paling itu dulu, ya kan? FA Cup masih agak sulit lah, karena masih ada tim-tim gede lain. Benar. Premier League tinggal berapa pertandingan lagi? 8 ya? 8 benar. Tinggal 8 pertandingan lagi gitu, ya kan? Plus Liga Champions bagannya gimana? Ringan. Secara matematis ringan kan? Ringan. Jadi kalau musim ini Arsenal nggak dapat juara, ataupun juara nggak jadi juara Champions sama juara Liga, gue nggak tahu lagi mesti komen apa di akhir musim nanti sih. Nggak, at least juara di antara Champions League sama Premier League, gue yakin juara lah. Carabao.
Kalau coach Jasin udah bilang dia lebih pede Arsenal juara Liga Champion. Ya, gue kan mau ngajak dia, coach ke London nggak? Misalnya kalau menang, gue Budapest aja, gitu. Mas Yoro juga udah bilang gitu. Kalau Jasin mah bosen ke London bang. Iya sih. Dia pengen ke Budapest aja. Masalahnya kan si tempur-tempur nih, si terbang-terbang nih. Tapi Atalanta jadi nggak akan cukup menyulitkan Bayern nih. Sebenarnya sih, serem sih, tapi Bayern tuh serem banget gila. Attacking force-nya gila sih menurut gua. Tergantung si Atalanta tuh sekarang si Palladino kan ya. Iya. Palladino yang berhasil mengangkat Fiorentina musim kemarin sebelum akhirnya bermasalah dengan manajemennya. Yeah. Jadi menurut gue sih kans untuk menyulitkan itu tetap ada ya. Karena menurut gue Palladino tuh juga nggak jelek-jelek banget lah jadi pelatih gitu. Dan gue pikir satu-satunya yang bisa bikin Bayern bisa toppling si Atalanta adalah bagaimana agresivitas mereka gitu. Karena itu yang membuat Bayern tuh susah banget buat diredam gitu musim ini, terutama kalau lu udah mainin si Olis di kanan dan dia lagi dapat harinya gitu. Itu unplayable bener menurut gue. Dan kalau misalnya lihat sendiri tengahnya pun juga lu bayangin double pivotnya Joshua Kimmich sama Leon Goretzka gitu. Terus Jamal Musiala udah balik lagi, bahkan ketika lu nggak main kemarin bikin gol dia pas lawan Mönchengladbach lu nggak mainin Harry Kane, Nico Jackson nyetak gol kemarin. Jadi semuanya tuh kolektivitasnya tuh gila menurut gua. Karena kenapa gua bilang kayak ya misalnya gue secara Bundesliga ngeliat FC Bayern tuh main, lo kalau bulan satu mereka bisa ketawa-tawa gitu loh, karena dia tahu mereka bisa nyetak, bisa kembalikan ke keadaan. Luis Diaz menurut gue pembelian terbaik musim ini mereka ya si Luis Diaz. Luis Diaz sih gila. Gitu dan sebenarnya ini Atalanta tuh menurut gue satu-satunya yang bisa diwaspadai dari Bayern tuh adalah bagaimana cara mereka overload satu sisi. Ya, betul. Agresif banget ya. Ya itu yang menurut gue kalau misalkan lu bisa menghentikan itu sih, lu dapat modal, tapi gue nggak tahu apakah itu bisa mengubah itu jadi kemenangan atau enggak, karena kadang-kadang udah overload satu sisi, lu membiarkan sisi kiri kosong, yaitu ada Luis Diaz di sana gitu, segala macam. Dan ini sih gue ngeliat juga Atalanta juga ada beberapa pemain pentingnya cedera tuh. Scalvini di center back itu cedera, Ederson midfielder yang bisa box to box dan bahkan penting banget buat Atalanta ya. Tapi di lini depan ya ada Declan Tlare sama Raspadori, cuman ya memang di depan masih jadi andalan tuh si Atalanta, Scamacca yang lagi nemu formnya lah. Tapi tadi menurut gue dari Bayern Munchen sendiri ya ini nggak tahu ya ini kedepannya nanti apakah si Harry Kane main atau enggak, karena diragukan. Cuman menurut gue kalaupun Harry Kane gak main, lu dengan attacking force lu punya Luis Diaz, Musiala, Lennart Karl, bahkan lu double pivotnya Pavlovic Kimmich. Depan lu cuman butuh Nico Jackson aja menurut gue udah cukup gitu loh. Nico Jackson tuh ya Nico Jackson kan permasalahannya kan cuman finishing end up produknya doang kan. Gak masalah, tapi kan dia pasti latihan kan. Pasti makanya ya. Karena ada kontrak bagi pemain yang bukan orang Jerman asli adalah mereka selain mendapatkan bonus kalau permainannya bagus, mereka juga bisa bonusnya itu hilang kalau mereka nggak belajar bahasa Jerman. Semuanya. Luis Diaz, Harry Kane, berarti Nico Jackson juga mesti. Jadi lo intens di setiap akhir musim itu dites lagi bagaimana bahasa Jerman mereka. Karena itu komunikasi setiap hari lah. Betul. Gitu lo nggak bisa memaksakan lo ngomong pakai bahasa Inggris mulu dong. Gitu, jadi ya itu menurut gue ya. Jadi ya ngebuat mereka jadi satu sama lain tuh bisa ngobrol, karena ya lu belajar bahasa Jerman ya, dan itu nggak gampang gitu. Yes, dan juga ada Atletico Madrid lawan Tottenham Hotspur. Ini mungkin bisa jadi ketat juga ya, kita nggak pernah tahu di laga ini, karena Spurs juga Conor Gallagher derby ini. Iya, mereka akan berusaha mungkin bertahan di Premier League dan cenderung lebih mengejar di Champions League dong. Kalau menurut gue ya, mending lu selamatin diri Premier League. Iya, gak usah lagi aneh UCL. Enggak, Spurs itu mau melakukan tinggal 2 itu kan. Spurs itu mau melakukan dia. FA udah enggak ada kan? FA udah enggak ada. Iya, tinggal fokusnya selamatin diri sama UCL. Ini tuh sebenarnya jatah Man United di sini, bukan lu di situ. Spurs itu mau melakukan God things, yaitu adalah dia degradasi tapi main di UCL. Lu bayangin ya musim depan tuh tahun dong. Championship musim depan tuh stadion semegah itu tuh. Makanya. Ya mau menggelar laga-laga Championship. Bangkrut gitu. yang ada lu. Tapi laga yang paling ditunggu salah satunya adalah kita akan melihat bagaimana perjalanan Mikel Arteta dan kawan-kawan untuk bertandang ke Bayer Leverkusen. Menurut Pak Jerry gimana nih Pak Jerry ini? Kayak mukanya udah sendu-sendu aja nih. Pak Jerry kalau match-match gini kayak nggak pede gitu loh, Sebenarnya ada statistik dari live score ya. Masa kalah sih Arsenal di cup competition menang semua. Betul. Menang semua. Betul. FA Cup menang, lawan Portsmouth, lawan Wigan, lawan Mansfield, Carabao menang semua sampai final kan. Bahkan yang 2 leg lawan Chelsea juga dulu menang. Harusnya nggak tahu Champions dong. League sama bersih.
Jadi League Cup ini menyenangkan. Dan juga udah rest. Cup competition ini Kemarin menyenangkan sebenarnya udah istirahat ya. Harusnya tidak ada alasan lagi. Karena ini penting banget kenapa rest kemarin untuk bisa mengamankan si first leg ini. Mungkin dengan margin ya kalau bisa ya maksudnya selain menang kalau bisa 2 lebih bagus lagi gitu kan. Karena pastinya ntar second leg itu mendekati mau ini kan makin ketat mau lawan City juga. Jadi emang harus di situ sih menurut gue untuk dimaksimalkannya. Ini sebenarnya kan apa ya, duel tim yang pernah unbeaten kan sebenarnya. Iya. Tapi kita lihat nih ini sekarang kayak gimana. Leverkusen siapa? Ini kenapa Leverkusen dipecat? Oh, apaan sih? Hillman. Bikin bingung Hillman nih aja. pelatih. Iya. Oh iya. Kasper Hillman. Semoga bisa ya. Oh, dia baru perpanjang kontrak ya? Atau gimana sih nih Hillman kenapa Jadi sih? daripada kebiasaan deh. Next. Jadi lawan Leverkusen, gimana ngelihat? Karena kalau Leverkusen kayak di Bisa apa sih paling nih yang baru ditakutin itu Ibrahim Maza, itu salah satu pemain bagus tuh, lu bisa lihat nanti bagus. Boleh Leverkusen gue Ibrahim jujur Maza. gak pernah nonton ya. Tapi yang paling mengerikan adalah right midfielder-nya. Dia peringkat 6. Yang paling mengerikan adalah right midfielder-nya. Sebut dong. Right midfielder-nya perlu saya sebut. Sebut dong. Lebih banyak UCL-nya dibanding Arsenal. Apa Jarak Wansa? Lucas Vazquez. Oh, nggak Jarak Wansa. Tapi gak main berapa game terakhir. Vasquez. Wansa main, Andre jadi back tengah. Udah fit. Palacios, Hoffman, Patrick Schick nih, waspada nih Patrick Schick, tolong Gabriel, Saliba, Tate, Andri juga sih. Saya sih sebenarnya nggak terlalu Grimaldo. Iya Grimaldo masih bisa juga ya eksploitasi di sisi kiri kalau misal Timber maju-maju. Cuma sejak gue bilang Wolves doang ternyata 2 sama. Tapi kan lu harus hati-hati ya menurut gue. Tapi berarti kan lu nggak bilang Leverkusen doang dong. Iya makanya gue nggak mau bilang udah pastilah. Ben doang. Orang-orang gitu. Gue nungguin deh bang, lu datang ke box to box karena Wolves doang. Nggak datang. Iya sakit. Ternyata gimana sih? Kayak gitu lah. Jadi kita akan lihat ya nanti Bayer Leverkusen lawan Arsenal, yang mana yang menang akan menghadapi Bodo Glimt atau Sporting. Tapi menurut gue ya, selama Arsenal nggak mengubah shape-nya 60-40 lah. Sejelek-jeleknya imbang, Jer. Karena kan gak mungkin kalah. Cara fair gue harus bilang iya. Udah bahas kemarin tadi bahwa ketika menghadapi Mansfield itu karena berubah shape, jadi agak kesulitan. Terutama sekali banyak yang jadi katalisatornya itu di cadangan semua gitu. Nah kalau misalkan lu full karena kemarin udah rotasi, harusnya sih di atas kertas secara objektif Arsenal unggul. Iya harusnya. Semoga ya. Karena kalau lolos lawannya Bodo Glimt atau Sporting. CP. Ya masa nggak lolos? Bodo berapa? Bodo Inter aja lewat loh ya kan. Ini masih panjang untuk kita bahas ya. Tapi Bodo Glimt bisa menyulitkan. Betul. Gua rasa malah mereka upper hand dibanding Sporting ya di laga ini. Dan juga ada lagi duel antara PSG lawan Chelsea. Ini ulangan final Piala Dunia antar klub. Yang lolos menang lawannya Newcastle Barcelona kalau saya. Yes. Piala Dunia antar klub yang kemarin ramai dibahas di salah satu akun di X ya, yang bilang Piala Dunia antar klub itu kompetisi biasa aja. Biasa aja, jadi kayak ya udah. Enggak ding, Newcastle Barcelona lawan Atletico Spurs. Ini siapa jadi? PSG Chelsea itu kalau lolos lawan Galatasaray Liverpool. Iya. Solid juga tuh. Liverpool Chelsea. Iya, PSG Chelsea Bisa gimana? juga, PSG Chelsea. Secara pratinjau di first leg ini. Gue sih sebenarnya kalau perkara PSG yang musim kemarin muncul lagi secara objektif sih gue mengunggulkan PSG ya. Cuman balik lagi gini loh, selama Chelsea bisa memainkan Caicedo sama Andre Santos itu ada kans untuk bisa memenangi duel di lini tengah. Walaupun mungkin secara numerical gitu ya 3 lawan 2 gitu, karena kan Andrika udah pasti 3 lah midfieldernya. Cuman entah bagaimana lu bisa meredam itu ketika kalau lu punya Andre Santos sama si siapa namanya Caicedo gitu. Nah, kalau itu udah berhasil unggul di tengah, Chelsea itu menurut gue bisa attack dengan 3-2-5 gitu untuk nge-stretch pertahanannya PSG itu bisa gitu. Itu kan Chelsea menurut gue untuk ofensif di situ gitu. Ya, dan menurut gue sih PSG ini lawan Chelsea, ini harusnya Chelsea sih harusnya gue harap sih at least ambil gol lah di Parc des Princes ya. Soalnya emang Parc des Princes, soalnya si Chelsea si PSG ini agak kesulitan di bagian midfieldernya. Soalnya di Desire 2 João Neves sama si Fabian Ruiz cedera. João Neves sama Fabian Ruiz cedera, jadi agak memaksakan si Enrique harus mainin si
mantan pemain La Masia, Dro Fernandes sama si Zaire Emery. Dan itu agak kesulitan sih, maksudnya beda lah kualitasnya dengan lu biasa main Fabian Ruiz dan ini si Vitinha nih harus handle sendirian yang dimana dia selalu top perform, selalu bagus banget, tapi si Dro sama si Zaire Emery ini mungkin terkadang agak ya mungkin entah belum dapat chemistry-nya, entah juga nggak sebagus dengan Fabian Ruiz sama si João Neves juga sih, apalagi bakal lawan Chelsea yang dimana double pivotnya terkadang nanti Caicedo, Reece James atau bahkan nanti Caicedo Andre Santos atau bahkan Enzo bisa deep juga ke dalam kan, Palmer bakal main di depan. Tapi gue sih untuk menghadapi 3 lawan 2 gitu sih mending si siapa namanya Santos sama Caicedo. Reece James biarin aja nggak usah inverting, udah kanan aja gitu, ngisi depan buat 3-2-5-nya itu kalau mau. Cuma sebenarnya gini ya, emang kita bisa melihat bahwa PSG ini banyak dipengaruhi oleh Fabian Ruiz dan João Neves. Karena cedera ini ngaruh banget buat mereka juga. Form mereka lagi nggak bagus sebenarnya. Jadi kalau lawan Monaco, ya di Liga ya, betul. di Liga bahkan mereka nggak peringkat 1 juga kan. Iya. Silence itu. Nah, sebelumnya juga lawan Monaco 2 leg di di Champions League sebelumnya di playoff ya. Leg pertama Monaco kartu merah. Mereka menang 3-2. Leg kedua Monaco kartu merah lagi. Mereka 2 sama. Jadi tandanya mereka nggak semengerikan musim lalu juga. Kemarin, menurut gue lawan Le Havre juga cuma 1-0. Terus sempat kalah sama Rennes juga. Jadi baru kalah sama Monaco 3-1. Iya makanya. Tadi ini kita lihat di Liga juga goyang. Jadi memang kalau dibilang PSG, siapa yang berpengaruh banget ya? Ternyata terbukti Fabian Ruiz dan Neves nggak ada. Ngaruh banget. Dan ini menurut gue bisa dimanfaatkan oleh Chelsea di first leg. Harusnya ini buat Chelsea nih laganya. Karena kan sebenarnya kalau mau ngomongin siapa yang lebih dalam tuh kan either Fabian Ruiz atau si ini kan João Neves. Karena Vitinha tuh lu lebih buat offense itu loh, untuk progresi bola segala macam. Walaupun tiga-tiganya bisa rotasi role sebenarnya. Tapi Vitinha itu menurut gue lebih berguna untuk lu offense-nya dia gitu sebenarnya gitu. Beda lah, makanya Zaire Emery itu kan bukan tipikal yang kayak gue lupa kebalik-balik mulu tadi João Neves sama si Fabian Ruiz gitu. Dia kan lebih kayak defensif kan. Jadi agak mungkin pada saat Vitinha maju ke depan, belakangnya tuh terlalu bolong karena Zaire Emery harus handle itu. Dan Dro itu juga menurut gue bukan tipikal midfielder yang bisa main setup defense yang rapi gitu. Oke, ralat gue ternyata Likung mereka peringkat 1, beda 1 poin dari Lens. Karena Lensnya sempat abis kalah juga abis seri lawan Salzburg, kalah juga lawan Monaco. Nah, itu yang bikin ininya rada kesulitan gitu ya. Jadi kita akan lihat. Nah, tapi kayaknya sih match yang paling ditunggu-tunggu banyak orang nih, sekalipun bukan fansnya, adalah Real Madrid lawan Man City. Apa ditunggu? Udah bosen lawan City mulu. Ya justru itu. Kali ini siapa yang bisa menang? Yang menang bosen. Yang menang undiannya siapa? Yang menang undiannya? Sorry Dok, lu bosen apa takut? Lawan City nih, Man City bos. Nggak, tapi takut digocek Cherky kan lo. Gue pribadi sebenarnya. Ya, kesukaan nih dia nih. Gue pede sebenarnya. Oke. Lawan City nih. Kalau lini depannya sehat-sehat nih. Bellingham at least Mbappe balik. Nggak ada semua. Tapi enggak. Padahal kan City sekarang permasalahannya ada di defensif sama terutama di babak kedua kadang mereka udah nurunin tempo kan. Itu sebenarnya bisa dihadapi Real Madrid dengan pemain lini depannya. Tapi masalahnya sekarang dengan squad kayak gini nih, depan lu Vini, depan atau at least depan Vini sama Gonzalo Garcia, gue nggak bisa berharap banyak. Nggak bisa berharap banyak gue. Pertanyaan gue nih, City tuh udah menemukan cara untuk ngebongkar blok rapat lawan. Kemarin Newcastle kena via cutback gitu, walaupun sempet ya sebelumnya main imbang juga gitu. Nah, tapi senjata cutbacknya City itu susah banget buat dihentiin oleh blok seperti apapun gitu loh. Nah, apakah Madrid bisa gitu buat ngentiin itu? Nah, ini agak gue nggak tahu ya ini bless in disguise atau gimana ya, gue nggak tahu karena our general left back, the one and only Ferland. Kalau MU punya Wan-Bissaka, Madrid punya Ferland Mendy. Udah gak punya lagi Wan-Bissaka. Iya dulu maksudnya 1v1 defending terbaik tuh Ferland Mendy. Sampai terbaik tuh. Bro, dulu dia sempat gak bisa dilewatin sama siapapun. Ya lu cuma Lamine Yamal bilang paling sulit lewatin siapa? Ferland Mendy. Nico Williams bilang Ferland Mendy itu siapa lagi winger ada. Ini orang bagus tapi permasalahan dari musim ke musim tuh dia inkonsisten dan cedera panjang. Gimana kalau nggak konsisten lawan City? Nah makanya kan gue berharap banyak. Pertanyaan gue dia masih ada ternyata ya. Masih ada. Ryan Cherky loh. Dia tuh ada kesayangan Ancelotti sampai diperpanjang dia. Makanya masih sekarang. Semenyo. Ya Allah Semenyo. Cherky. Ya, Semenyo dia Allah. Ya.
Oh ini Semenyo dia sepelein Semenyo. Enggak lu malah disrespect Ferland Mendy kalau kayak gitu. Gila, Ferland Mendy, Muhammad Salah gak bisa gerak sama Ferland Mendy. Gak disrespect. Prime Muhammad Salah. Lu kayak gitu disrespect Ferland Mendy. Iya kalau Semenyo Ferland Mendy lo bukayo Saka nextnya kalau misalnya Ferland Mendy Prime lo bukayo Saka, gue berani all the way taruh duit gue taruh di Ferland Mendy gue. Ini ya kalau nanti Semenyo atau Cherky cetak gol atau kasih crossing menuju asis, gue perlu kasih ini dulu. Gue perlu ini dulu. Masalahnya Ferland Mendy baru main kemarin. Baru main kemarin dan mainnya solid kan? Dan mainnya solid bagus. Ya, mainnya solid bagus. Konkret aja. Gue berharap lawan City lu harus ngasih level kayak gitu lagi. Karena menurut gue kalau misalnya at least dia bisa ngekunci pergerakannya Semenyo, at least sisi kiri tadi cutback itu gue yakin gak bakal bisa. Iya langsung aja. Ntar preview gimana? Lu mau main baru apa enggak? Bisa nggak mentikan Semenyo dan Cherky di kanan ya? Karena City sering ke kanan, Haaland sering ke kanan loh. Betul. Berapa di kali? Di kanan. Karena iya. kiri O'Reilly ya biasanya. Karena gini. Kanan bahaya loh City loh. Karena konsep dari cutback itu bukan 1v1, tapi Gua paham. jumlah dulu sampai dapat ruang gitu. Gue sih berharap ini nggak tahu nih Kamavinga nih harusnya udah bisa main. Kalau ada Kamavinga sama Ferland Mendy di sisi kiri midfield, pokoknya sisi kiri ya, sisi kiri. Gue agak pede sih, tapi gue permasalahannya cuma satu doang. Maditnya nggak bakal bisa nyetak gol menurut gue. Sulit. Lu mau berharap apa? Ya? Lu mau berharap apa dengan Vinicius depan lu? Sama satu lagi paling entah Brahim Diaz, entah misalnya Gonzalo Garcia gitu loh. Mas Tantuono lagi dikritik banget nih soal inkonsisten ya kan. Karena midfielder Madrid tengahnya yang paling possible dilakuin musim ini tuh cuman Valverde, Tchouaméni, Kamavinga, Güler 4-4-2. Dua depannya ya Vinicius sama si Gonzalo gitu misalnya. Udah cuma itu yang paling possible. Tapi ya gimana lini depannya ini apakah bisa klinikal atau enggak gitu loh. Jangan lupa loh, City itu kemarin Tijani Reinders juga dikritik karena turun naik, tapi kan balik lagi gitu, tinggal siapa yang dipasang gitu. Apakah itu bisa di kesempatan apa enggak? Bisa aja, makanya kalau misalnya enggak permasalahan gini, tadi kan lu bilang dia udah tahu cara bongkar low block. Madrid kalau mau main low block juga agak bahaya lawan City yang seperti ini kan. Jadi sebenarnya menurut gue tinggal bagaimana momentum Madrid jangan disia-siain. Karena Madrid tuh dari beberapa laga terakhir ada momentum 1v1 sama kiper gagal dimaksimalin jadi gol. Vinicius lah, Gonzalo gagal dimaksimalin jadi gol. Nah itu yang menurut gue harus bisa lu keluarin di leg pertama ini. Apalagi ini di Santiago Bernabéu kan. Karena ini penting banget. Karena mungkin di leg keduanya mungkin kayaknya Mbappe udah mulai balik, Jude Bellingham udah mulai balik. Nah itu mungkin kita bisa kickback dia di situ lawan City gitu walaupun PD-nya di Manchester. Mungkin PD-nya di kandang lawan. Kan gue bilang mungkin. Tapi ya sulit. Maksud gue sekarang anginnya lebih banyak di City gitu loh. Di Madrid pincang banget lu coba. Masalahnya lu cek sekarang skuadnya Madrid penalti juga di City kan. Nah, cuma gini, gue rasa Haaland juga lumayan disimpan ya. Menurut gue di beberapa game ini kayaknya juga untuk persiapan lawan Real Madrid gitu. Pep tahu gitu ya. Walaupun kita nggak tahu nih Haaland udah sebugar itu apa enggak, tapi gue rasa udah ada rest yang cukup. Karena kan suka ada apa namanya precaution ya gitu-gitu ya. Kayak kemarin juga Trossard gue rasa nggak cedera itu cuma tapi aduh bahaya nih lapangan jelek udah ganti aja deh. Karena penting banget nih pemain gitu. Sama kayak Haaland gue rasa. Seberapa berpengaruh menurut lo Haaland untuk lawan City? Jelas bagus lah. Maksud gue mau nanti ini nggak seberapa ngaruh ada dia atau nggak ada dia untuk bisa bikin PD lu makin meningkat apa enggak? Berpengaruh. Ya gue lebih pede kalau misalnya nggak ada dia justru. Kalau ada dia mah justru bahaya. Marmus bahaya loh. Bro, Haaland kan bisa. tahun ini dia golin penalti ya. Yang Madrid kemarin tuh 3-1 kalah penalti ya. Cuman lumayan nyulitin juga Haaland, bukan berarti ada Haaland lebih mudah nih karena kita bisa targetin satu pemain markingin Haaland aja. Enggak dong, kayak gitu kan distraksi. Apalagi Rudiger tuh kelemahannya adalah dia tuh gampang banget keluar dari defensive line, dia kepancing gitu, gampang banget. Dan Haaland musim ini sering banget ngelakuin kayak gitu kan, sering banget ngemancing backnya buat ngikutin dia. Nah nanti ada space kosong di situ, lu bisa ngisi Cherky, lu bisa ngisi Foden, lu bisa ngisi Semenyo atau Marmus apapun, semua pemain bisa atau bahkan lu bisa bisa mancing posisi di situ buat Nico O'Reilly masuk di situ kan. Jadi kayak ya menurut gua makanya tadi gue bilang semua angin tuh udah ke City. Madrid tuh udah gak bisa ngapa-ngapain dengan squad minyak kayak gini, mau gimana gitu loh. Dia kan nyuruh lu pede Arsenal, lu suruh dia pede dong. Nggak dia tuh jarang-jarang nih dia nggak pede, biasanya pede loh deh. Enggak. Lu biasa Champions League pede loh. Kata lu Champions League salah. Copa del Rey lu gak bisa. Gue gak pernah pede loh. Champions League mah lebih gampang daripada Copa del Rey. Bilang gitu berkali-kali. Enggak, kalau itu iya. Emang lebih mudah Champions League. Enggak, masalahnya gini sekarang. Gue dari awal musim waktu masih
pelatihnya Xabi Alonso aja gue udah bilang nggak mungkin kita UCL dengan squad jadi La Liga mungkin nggak? Kalau La Liga masih possible. UCL nggak? Mantap. La Liga tuh masih possible karena gue udah bilang Barcelona masih harus ketemu Atletico sama Madrid juga. Madrid pun demikian gitu. Jadi masih band to band harusnya. Masih possible itu possible bukan berarti top 5 Barcelona ya. Cuma ya lagi-lagi kan sepak bola soal kepentingan ya. Dilihat dari bagannya, dilihat dari perjalanan Susah, rivalitasnya. Gua kalau Madrid lawan City gue. Iya sih, ya secara objektif sih biar City. capek. Emang secara ya kan? objektif memang City. Karena Benar. kan gak ketemu. Gua setuju. Paling cepat juga ketemu kalau misalnya sama-sama lolos ya di final kan lawan Arsenal. Betul. Itu jadi final Carabao final Ya, ini. betul. Cuma kalau kayak gini kan biar mereka lu- dapat banyak game sehingga mereka tidak fokus ke liga. Gue ada kepentingan itu, Dok. Jadi kayaknya City. Ya kayaknya dari dulu lu gak pernah milih Madrid juga. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Gak harus bawa-bawa kepentingan liga. Gak perlu. Ya itu ya, nanti kita akan hadir di hari Kamis buat ngasih tahu Ferland dan Mendy gimana? Review nanti hasil-hasilnya seperti apa. Ini karena menyenangkan kalau buat ditonton tuh ada early kick-off-nya kita nggak nonton misalnya tim-tim kayak Slavia Praha ya. Iya, iya. Tapi yang 045 adalah Galatasaray Liverpool di hari Rabu dan Bayer Leverkusen Arsenal. Ini harusnya gue senang nih harusnya. Iya. Karena bisa jadi jam tidur gue lebih enak. Cuma di era sahur seperti ini lebih enak game jam 3 jujur Iya, aja. benar. Dibanding jam 1. Benar. Gue tidur dulu. Aduh. Ya, tapi bisa kita nanti bawain reviewnya di hari Kamis. Betul. Ada update Kanjuruhan? Update Kanjuruhan ini seleksi pemain muda Banteng Jatim FC U17 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang hari Minggu kemarin tanggal 8 itu dimulai dengan tabur bunga korban untuk korban tragedi Kanjuruhan ya. Ini berarti para pemain junior tuh U17 diingatkan juga bahwa di stadion tempat mereka seleksi itu pernah terjadi sebuah tragedi gitu. Nah, yang kedua ini sebenarnya kabar buruk karena kemarin tuh pertandingan Persijap sama Persis tuh sempet ricuh ya antar penonton dan itu dianggap agak mirip lah sama tragedi Kanjuruhan dan semua pihak mengingatkan tolong ini jangan sampai keulang lagi apalagi sampai terjadi kayak tragedi Kanjuruhan gitu. Yes, ya kita akan lihat nanti di hari Kamis siapakah yang akan kena gol imsak atau kena serangan sahur seperti notif kita yang kena serangan notif timnas calling di sahur. Iya. Professional squad itu ya. Professional squad banyak tuh. Emiliano Jonathan cedera lagi tuh. Bagot is back. Bagot is back ya. Datang-datang udah ada banyak pemain baru ya dan pelatih baru. Oke, kita ketemu lagi di episode hari Kamis. Jangan lupa untuk nonton Ngayun setiap hari akan ada ya di jam Senin sampai Kamis. Senin Ini minggu terakhir. Senin sampai Kamis. Minggu terakhir ya. Minggu terakhir. Tinggal 4 episode Ngayun. Betul. Salah satunya kalau yang di hari ini itu hari Senin ya. Gak apa-apa. Hari ini harusnya Kementerian Kegelapan. harusnya Ngayun udah tayang. Bung Ring. Iya. Dan ini karena live bisa ditonton lagi kan? Bisa replay. Jadi lu bisa lihat selain di kolom video lu ada tab namanya live. Bocil Lu bisa- replay. Yes, lu bisa ngelihat karena itu ada banyak keseruan terutama Kementerian Kegelapan. Lu bilang bocil replay nonton. Bocil replay. Iya, buat bocil Seperti Waldo Feral Hakim nonton jangan lupa ya Ngayun. Waldo replay. Thank you, dadah.